Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat datang. Perkenalkan, nama saya adalah Arga Dhamma Prasetya. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Oke, Ibu Tuti. Ibu Tuti, kalau boleh tahu usianya berapa Ibu? 27 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Oh, Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Di Gonilan ya Ibu ya. Oke, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Mau memeriksa kehamilan. Sebelumnya apakah Ibu Tuti itu siklus haidnya teratur? Oh, teraturnya 28 hari ya Ibu. Kemudian kalau boleh saya tahu hari terakhir haidnya kapan? Oh, 20 November 2020. Kemudian Ibu, apakah Ibu Tuti itu ini merupakan kehamilan yang keberapa Ibu? Oh, yang pertama. Kemudian pernah mengalami riwayat keguguran? Oh, belum pernah ya Ibu ya. Oke. Bu Tuti sebelumnya sudah pernah periksa kandungan? Oh, sudah pernah di bidan. Kalau boleh tahu itu berapa kali ya Ibu ya selama kehamilan ini? Oh, 5 kali. Kemudian Bu Tuti punya riwayat keluhan lain? Oh, kadang kencang-kencang ya Bu ya, merasa di perutnya. Oke, sebelumnya dari Bu Tuti sendiri pernah punya riwayat penyakit lain seperti DM atau hipertensi? Oh, tidak pernah. Dari keluarga sendiri Bu, dari orang tua atau Ibu? Oh, sama juga tidak pernah. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan Leopold. Nah, pemeriksaan Leopold ini terdiri dari 4 pemeriksaan, yaitu Leopold 1 sampai Leopold 4. Untuk Leopold pertama nanti saya akan memeriksa dari tinggi fundus uteri. Kemudian pemeriksaan Leopold 2 yaitu saya akan memeriksa batas samping kanan dan kiri dari janin ibu. Kemudian pemeriksaan Leopold 3 untuk menentukan bagian rendah janin yang ada di bawah rahim. Kemudian level 4 itu untuk menentukan bagian rendah janin yang sudah masuk ke panggul apa belum. Mungkin dalam melakukan pemeriksaan tersebut Ibu Tuti akan merasa tidak nyaman dan sedikit terganggu, tapi tidak masalah. Apakah Ibu Tuti bersedia? Kalau bersedia Ibu silahkan nanti Ibu berbaring di bed, bajunya dilepas di bagian perutnya saja. Oke, seperti itu ya Bu ya, terima kasih. Oke, yang pertama saya akan melakukan cuci tangan dahulu dengan cara WHO. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum. Di sini tampak perut dari Ibu Tuti itu sudah membuncit, kemudian tampak dari striae gravidarum, kemudian tidak ditemukan adanya kelainan. Dari pemeriksaan inspeksi seperti itu. Selanjutnya lanjut pada pemeriksaan Leopold pertama. Di sini saya akan memeriksa tinggi dari fundus uterus sampai simbiosis pubisnya seperti apa dengan menggunakan meteran. Oke, seperti ini panjangnya atau tingginya itu sepanjang 31 cm. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 2, yaitu memeriksa bagian samping dari perut untuk memeriksa bagian kanan kiri dari si janin. Seperti ini. Oh ya, di sini teraba bahwa punggungnya berada di sebelah kanan sini, kemudian untuk sebelah kiri sini itu teraba bagian-bagian kecil dari janin ini sendiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3 untuk menentukan Leopold 3 seperti ini. Ya, di sini teraba terasa bulat, kemudian bentuknya melengking, kemudian di sini saya yakin insya Allah adalah kepala. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fundus sebelum lanjut ke pemeriksaan Leopold 4. Ya, pada pemeriksaan fundus di sini itu teraba bahwa ada bentuk bulat, kemudian melengkung, yang saya yakin insya Allah ini adalah pantat dari janin. Selanjutnya untuk pemeriksaan Leopold 4, saya akan memeriksa apakah kepala janin ini sudah masuk ke dalam panggul. Ya, ini dibuktikan dengan jari-jari saya yang tidak bertemu. Kemudian saya akan melakukan fiksasi pada kepala janin, kemudian agak menekannya ke panggul untuk menentukan sudah berapa jauh kepala dari janin ini masuk. Ya, di sini teraba kepala janin sudah masuk sebanyak 2/5 dari bagian panggul. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan HIS.
pada waktu melakukan pemeriksaan di sini tidak ditemukan adanya gerak berlebihan dari bayi ataupun kontraksi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung dari janin pada bagian punggung sebelah kanan seperti ini. Ya, sudah. Denyut jantung dari janin ini sendiri adalah sebanyak 136 kali per menit. Sudah Ibu Tuti bisa memakai bajunya kembali, kemudian duduk di kursi pemeriksaan ya Ibu. Selanjutnya setelah saya melakukan pemeriksaan, saya tidak lupa mencuci tangan dengan cara WHO lagi. Alhamdulillah Ibu Tuti, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik umum dan pemeriksaan Leopold. Alhamdulillah semua pemeriksaan berjalan lancar. Kemudian di sini saya akan menyampaikan hasilnya. Dari hasilnya Ibu Tuti ya, dari pemeriksaan fisik umum tidak ada kelainan, tidak ada tampak kelainan sama sekali. Kemudian ini merupakan kehamilan pertama ya Bu, berarti G0, P0, G1, P0, A0. Kemudian usia kehamilan itu sekitar 38 sampai 39 minggu, belum memasuki waktu persalinan. Dari pemeriksaan Leopold tadi teraba janinnya itu merupakan janin tunggal ya Bu ya, hidup, letaknya kemudian memanjang, bokongnya berada di sebelah atas, kemudian sebelah kanan itu teraba punggung dari janin, sebelah kiri itu tadi teraba bagian-bagian kecil janin, dan sebelah bawahnya itu sudah teraba kepalanya dan sudah masuk ke bagian panggul atau pinggulnya itu sebanyak 2/5 Ibu. Kemudian dari pemeriksaan IS atau kontraksi itu tidak ditemukan adanya kontraksi. Kemudian dari pemeriksaan denyut janin sendiri, denyut jantung janin itu sendiri itu sebesar 136 kali per menit dengan berat janin kira-kira 2.800 gram. Seperti itu Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bu Tuti? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti saya akan lakukan pemberian vitamin supaya Ibu Tuti itu bisa lebih sehat ke depannya. Kemudian kalau ingin melakukan pemeriksaan lab tidak apa-apa Bu. Saya di sini menyerahkan pemeriksaan gula darah ataupun HbA1c. Kemudian untuk kalau pengen melakukan screening juga tidak masalah seperti USG. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada Bu, saya memberi pesan jika terasa kontraksinya itu berlebihan atau berkurang, Ibu bisa kembali lagi ke sini secepatnya, tidak usah menunggu jadwal dari konsultasi yang berikutnya atau waktu periksa berikutnya. Paham? Kalau paham saya tutup ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.